لرأيته خاشعا. Bisa jadi segala gangguan yang ada di rumah ini berpusat dari benda ini. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun alam manusia dan alam jin telah ditentukan berada dalam dimensi yang berlainan, namun masih saja ada makhluk gaib yang mencoba-coba menyusup masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Ya, pemirsa Ruqyah, saat ini saya sudah bersama Ibu Iis. Ibu, Iis bisa diceritakan ke Pak Ustadz, juga saya, sebetulnya gangguan seperti apa yang Ibu rasakan berserta keluarga Ibu? Di awal tahun 2014, suami saya sakit-sakitan terus teman ya, mungkin ini harus berobat kampung lah istilahnya, mah. Ya saya istilahnya pergi ya ke sana gitu. Begitu kita kan yakin ke Allah gitu ya. Tapi ternyata mungkin kalau saya sudah tahu kayak gini ya Pak Ustadz, udah tahu istilahnya ruqyah segala macam, saya merasa dosa. Ya, Ustadz Azimam, ini kan beliau sudah menempuh berbagai pengobatan ya Pak Ustadz ya, namun kok tidak juga meraih kesembuhan. Itu biasanya karena apa tuh Pak Ustadz? Yang pertama, kemungkinan besar di sini ada sihir yang belum tertuntaskan. Yang kedua, ada tipu daya setan di sini. Ya, mungkin Ibu pernah berobat tadi pengakuannya ke orang yang katanya pintar atau ke dukun yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga bisa menjadi sekat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hilangkan dulu kesyirikan ini, karena pengobatan sihir dengan sihir itu disalahkan oleh Rasulullah, juga diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dengan kasus yang seperti ini nih Pak Ustadz, kita akan menindaklanjutinya lewat apa, tahapan-tahapan seperti apa? Yang pertama, lagi-lagi kita harus bertobat kepada Allah. Yang kedua, kita tanggalkan semua jimat-jimat yang pernah diberikan oleh dukun. Ya. Lalu kita diagnosa di dalam dengan ruqyah syar'iyah. Semoga ini adalah ikhtiar yang terbaik yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Ruqyah, kami baru saja menginjakan kaki di rumahnya. Ternyata golongan jin yang selama ini membuat onar mulai panik ketakutan. Tak hanya jin di raga Iis, namun juga pada Kena Kailana anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yansurkum alaihim وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ini tipe jin seperti ini, pertama dia sudah merasa terancam. Karena ketakutannya, kesombongannya, dia seolah-olah seakan-akan kuat. Kita lihat nanti bagaimana keturunan Allah kepada dia. Semoga Allah berikan dia hidayah. Setelah selesai menumpahkan kekesalannya, jin itu pun pergi meninggalkan tubuh ibu 5 anak ini.
Allah, kalau Bapak ikhlas, Bapak ridho, jangan ada dendam, nanti Bapak disembuhkan, serta keluarga disembuhkan semuanya insya Allah. Pemirsa Rukyah, jin dalam badan Iis tetap berkoar-koar. Sedangkan Ustadz tetap fokus merukyah lelaki 58 tahun ini yang juga menjadi sasaran empuk jin. Ada beberapa penyakit yang diderita oleh Bapak. Yang pertama jantungnya ya. Yang kedua kakinya tidak bisa berjalan selama 4 bulan. 8 bulan. Subhanallah. Ya, di sini kita siapkan. Langkah selanjutnya, Ustadz siapkan air semata kaki, lalu Ustadz masukkan kedua kaki Yana yang mengalami kelemahan otot ke dalam air tersebut. Berikutnya, Ustadz tuangkan 3 sendok garam kasar, bubuk bidara, sambil membacakan ayat pembatal sihir dan ayat penyembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو. Tahapan berikutnya yang harus dilakukan ialah mereka diminta berwudu, kemudian sholat taubat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Selama istri, anak juga menantu Yana kelana beribadah, Ustadz memilih fokus menerapi lelaki yang sudah berusia senja ini. Aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, Pak Ustadz Azimam, tadi kan selama terapi rukyah ya, ketika Ibu Iis sedang dikuasai oleh makhluk gaib, jin tersebut berulang kali berusaha untuk ingin keluar dari tubuh Bu Iis. Namun pada kenyataannya, terapi rukyah terus berlangsung, dia tidak keluar-keluar juga tuh Pak Ustadz. Sebetulnya apa sih penyebab jin tertahan di dalam tubuh pasien? Itu bisa ada beberapa hal ya. Yang pertama, ini amat sangat berkaitan dengan diri kita. Adakah di diri kita dosa-dosa yang belum ditobati? Mulai dosa yang berkaitan dengan akidah. Adakah kesyirikan yang kita lakukan? Atau apakah ada masih dosa-dosa yang sudah kita lakukan namun lupa untuk kita tobati? Lalu yang kedua, ini bisa jadi masih ada ikatannya dengan jin leluhur, jin yang terwariskan dari leluhur. Lalu yang ketiga, bisa jadi ini ada jimat-jimat atau benda-benda pusaka atau apapun itu yang dianggap memiliki efek tertentu. Ada yang disangkanya bisa tolak bala, tolak sihir, anti maling misalnya, anti bencana dan lain sebagainya. Nah, kalau masih ada benda-benda seperti itu, maka tolong dikeluarkan. Kalau dia bisa dibakar, kita bakar. Kalau misalkan dia cair, ya kita campur dengan air rukyah supaya netral. Ustadz tetap melanjutkan ke tahapan berikutnya, menyisir rumah untuk mengetahui tempat-tempat yang selama ini dimanfaatkan bangsa jin. Oh ini, nah, di sini kita lihat ada tulisan yang kemungkinan dianggap tulisan yang tertulis di cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka bagi yang masih meyakini atau sampai menulisnya di dindingnya, di rumah-rumahnya, segera dihapus, ya, dicopot, dibakar. Ya, semoga Allah melindungi kita semua. Setelah itu, kami dapati lagi benda yang disakralkan disimpan di salah satu kamar mandi. Nah, apabila ada ikatan seperti ini, nah ini namanya uqad, ya, ikatan-ikatan sihir, harus dilepas. Jangan langsung dibakar. Kalau dibakar dalam keadaan masih terikat, gimana tuh Pak Ustadz?
khawatirnya ikatan ghaibnya yang mereka buat tidak lepas. Dan lokasi terakhir yang kami sambangi adalah area samping kiri rumahnya. Ya, di tempat ini konon juga tertanam benda-benda yang diyakini mampu menjaga tempat tinggal mereka dari segala teror makhluk gaib. Benda seperti ini sama sekali tidak menguntungkan kita. Setelah semua benda-benda pemberian paranormal terkumpul, Ustadz langsung memusnahkannya. Pemirsa Ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Sri Mulyani menyadari bahwa jin bisa keluar masuk dan menetap di tubuh manusia secara leluasa, ia memantapkan diri untuk mengikuti pengobatan Ruqyah Syara'iyah. Bisa dijelaskan kenapa sih adik mau diruqyah oleh Ustadz Azimam? Alasannya apa? Dari SMP saya udah pernah ngamalin dari teman, katanya saya suka sama seseorang, sama cowok, itu harus dibacain amalan itu langsung ditiup ke cowoknya. Nah jadi biar si cowok itu suka sama saya. Tapi dari situ saya jadi bisa melihat jin, saya diganggu, saya sholat gak khusyuk, kayak gitu. Ya Ustadz Azimam, sebenarnya kasus apa sih yang terjadi sama Sri ini Pak Ustadz? Kemungkinan ada dua. Yang pertama bisa jadi memang ulah dari kasabnya, ulah dari amalan yang batil tadi diamalkan untuk katakanlah pengasih. Jelas itu dilarang oleh Rasulullah ya. Rasulullah SAW bersabda, Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, wa tamaim dan jimat-jimat, khususnya jimat yang digantungkan, wa tiwalah itu sihir pengasih, sihir pelet, sihir mahabbah. Syirkun adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua bisa jadi ini ada ikatan dengan jin-jin leluhur. Ya, jin-jin leluhur yang entah berantah dia terwariskan secara sengaja maupun tidak disengaja. Wallahu alam. Ya, lebih jelasnya lebih baik kita langsung terapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ternyata tidak hanya Sri Mulyani saja yang merasakan ancaman dari bangsa jin. Saudara sepupunya, Juwaidah, Aris, juga menyampaikan keluhan serupa. Selesai mendiagnosa mereka, Ustadz Aziman Aulia Ar-Rahman langsung meruqyah air. Belum selesai Ustadz membacakan surat Al-Fatihah, Ani, ibunda dari Sri Mulyani, sudah berlinang air mata. Bismillah. Yuk, bismillah. Yang ikhlas, dilepas keilmuan-keilmuan ini itunya. Ibu, silakan dihirup ya udaranya. Teteh juga dihirup. Jaga kesadarannya, dihirup. Ya, boleh diminum, diseruput minumnya. Minum minimal 3 tegukan. Yuk, yang di sini keluar nih. Kamu keluar juga, kamu keluar. Tak disangka, sekarang mereka bereaksi secara berbarengan. Kontrol dirinya. Boleh tiduran biar relax. Ya, tidur. Alhamdulillah Allah tampakkan bahwasanya jin itu betul-betul lemah. Kita manusia juga lemah. Namun barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, insya Allah Allah berikan penjagaan juga kekuatan. Ikutin saya Kang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Ya, dengan bertakbir membantu Aris memulihkan ingatannya kembali. Alhamdulillah, kini giliran Aris yang terbebas dari jeratan jin. Tampilin dulu. Sekarang waktunya Ustadz Aziman mendoakan perempuan-perempuan yang mantap berhijrah ini. Hamba janji nggak ngulangi lagi perbuatan-perbuatan yang mungkin mengandung kesyirikan yang hamba lakukan ya Allah. Sekejap, Sri Mulyani dan Juwaidah sudah kehilangan kendali.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Makhluk gaib pada jiwa mereka benar-benar tersiksa kalau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan. Walau nampak menderita, namun makhluk gaib itu masih angkuh saja. Jika diamati, reaksi mereka benar-benar berlawanan. Jin di Sri Mulyani berlagak biasa saja, sedangkan jin dalam badan Juwaidah semakin kesakitan. Yakinkan dirinya baik-baik saja. Yakinkan di dirinya bahwa jin itu lemah, kecil. Oke, dipeluk anaknya, Bu. Baca surat An-Nas di telinga kanannya. Ustadz Aziman kemudian meminta Ani untuk memeluk erat sambil meruqyah sendiri anak pertamanya. Tiup ubun-ubunnya. Benar saja, setelah semua ayat ruqyah dikumandangkan di telinga kanan sang putri, perempuan berkulit bersih ini sembuh. Sri, berdiri. Maju. Kuatkan jiwa raganya. Berazam kuat, minta kepada Allah, ya Allah, hamba memohon kesembuhan daripadamu. Selesai menyampaikan kebenaran, Ustadz Aziman melanjutkan tahapan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ya, Ustadz Aziman, ini kan jika kita lihat ya bersama-sama seperti ada hentakan-hentakan dari dalam tubuhnya Mbak Sri, juga dia selalu tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Ini sebetulnya apa yang sedang terjadi sih Pak Ustadz? Ini bisa jadi masuk lewat rajahan atau mandian yang dilakukan oleh dukun. Pemirsa ruqyah, lain lagi dengan yang dirasakan Juwaidah. Ya, ibu dua anak ini tiba-tiba kembali memanas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Selain berceloteh, Juwaidah juga mengeluhkan sakit di sekitaran perut. Akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Akan tetapi ketika sedang diruqyah, kaki kanan Juwaidah bergerak dan terangkat ke atas dengan sendirinya. Sesuai dengan harapan, pengaruh buruk sedikit demi sedikit keluar dari raganya. Kini, Ustadz Aziman menyiapkan irisan tomat secukupnya. Kenapa sih Pak Ustadz pasien-pasien ini harus mengkonsumsi tomat yang telah ditaburkan dengan garam? Yang pertama, karena kemungkinan pusat gangguannya ada di rahim, yang mana mempengaruhi kinerja jantung. Lambung, jantung, ginjal, itu error semua. Karena rahimnya sudah dirusak sistemnya oleh jin-jin zalim. Rasulullah SAW bersabda, innama hiya raqdatun min raqadatis syaitan. Sesungguhnya gangguan-gangguan di rahim-rahim wanita, khususnya yang haidnya lama atau pendarahan, atau terganggu di dalam urusan haidnya, itu terjadi kemungkinan besar ada hentakan-hentakan syaitan di sana. Maka kita minta kepada Allah melalui tomat ini, semoga Allah jadikan wasilah untuk mereka bersyukur juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu makan dulu. Bismillah. Makhluk gaib yang merasuki mereka memang penuh dengan tipu daya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk yang jelas di dalam Al-Qur'an.
Terlebih disampaikannya Nabi Muhammad SAW di dunia ini untuk apa? Untuk menyampaikan risalah-risalah atau wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Maka jangan sampai kita menodai syariat Islam. Jangan sampai kita menjauhi ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita menjauh sejengkal saja, keberkahan-keberkahan akan hilang dari tubuh kita, dari kehidupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari gangguan ataupun musibah yang terjadi kepada keluarga Pak Koswara. Tadi terjadi gangguan sedikit kepada Mbak Sri, yang mana beliau diganggu tentang perjodohannya karena dulu pernah melakukan amalan-amalan pengasihan. Subhanallah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita di dalam hadisnya, ya ma'syar syabab, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, faman lam yastati' fa'alaikum bisiyam. Yang maknanya, wahai para pemuda, bagi siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka segeralah untuk menikah. Tetapi bagi Anda, wahai para pemuda, yang belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisiyam, maka berpuasalah, kata Rasulullah SAW. Jauhi ilmu-ilmu pelet, karena itu semua bisa menjauhkan jodoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.